Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wulan Rizkyanti dari Program Studi Agroteknologi Universitas Muslim Buton. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat dengan tema peranan air bagi tumbuhan. Air merupakan zat yang sangat penting bagi kehidupan. Banyak fungsi-fungsi dalam biologi sepenuhnya bergantung pada air, dan sifat kehidupan secara langsung merupakan hasil dari sifat air. Fungsi air yang paling penting yaitu dalam reaksi-reaksi biokimia dalam protoplasma yang dikontrol oleh enzim. Selain memberi fasilitas bagi berlangsungnya suatu reaksi biokimia, molekul air dapat berinteraksi secara langsung sebagai komponen reaktif dalam proses metabolisme di dalam sel. Air memegang peranan sangat penting dalam kehidupan tumbuhan, sehingga tidak mungkin ada kehidupan tanpa air. Dalam kehidupan, tumbuhan membutuhkan air lebih kurang 500 gram untuk setiap bahan organik yang dibentuknya. Air tersebut diabsorpsi melalui akar dan ditransportasikan ke dalam tubuh tumbuhan untuk kemudian diuapkan ke atmosfer. Jika terjadi sedikit saja ketidakseimbangan air dalam tumbuhan, akan mengakibatkan defisit air dan terganggunya reaksi-reaksi biokimia pada protoplasma. Air mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung hampir semua proses dalam kehidupan tumbuhan. Untuk melangsungkan proses metabolik yang diperlukan tumbuhan, air memiliki berbagai fungsi di dalam tanah, seperti sebagai pelarut, media transfer unsur hara, sumber hidrogen, pengatur suhu tanah, dan aerasi. Selain itu, air bagi tumbuhan berperan mempertahankan turgiditas sel dan suhu dalam tubuh tumbuhan, sehingga metabolismenya tidak terganggu akibat fluktuasi suhu lingkungan. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel yang mengakibatkan timbulnya tekanan hidrostatik pada protoplasma sel dan disebut dengan tekanan turgor. Tekanan turgor sangat penting untuk berbagai proses fisiologis selain pembesaran sel, pertukaran gas pada daun, transport hasil fotosintesis pada floem, ataupun proses transport melewati membran sel. Di samping itu, tekanan turgor juga berperan dalam kekuatan dan kestabilan mekanis jaringan tumbuhan. Air menyusun sebagian besar massa sel tumbuhan, dan sel mempunyai sebuah vakuola besar yang berisi air. Sitoplasma di dalam sel hanya 5-10% volume sel, sedangkan sisanya adalah vakuola. Sekitar 75-90% kandungan protoplasma adalah air. Organel-organel sel seperti kloroplas dan mitokondria mengandung 50% air. Daging buah sebagian besar komponennya adalah air, 85-95% dari berat segar. Air penyusun 80-90% bagian daun yang lunak, dan pada akar 70-90%. Sayur-mayur bisa mengandung 85-95% air. Bagian tumbuhan yang mengandung sedikit air adalah buah masak, biasanya 10-15%. Dan beberapa biji yang menyimpan banyak lemak hanya mengandung 5-7% air. Air merupakan pelarut terbaik bagi 3 kelompok bahan biologis yang sangat penting bagi tumbuhan, yaitu 1. Bahan organik melalui ikatan hidrogen dengan asam amino atau protein, karbohidrat, asam nukleat, dan kandungan sel lainnya, khususnya molekul yang mengandung ikatan hidroksil, amine, maupun gugus fungsional karboksilat. 2. Ion-ion, unsur hara yang mampu diserap tumbuhan sebagian besar berupa ion yang larut dalam air. 3. Gas di atmosfer yang berat molekulnya kecil seperti oksigen dan hidrogen. Air terus-menerus diserap oleh tumbuhan, dan seiring dengan hal itu tumbuhan juga mengalami kehilangan air selama kehidupannya.
Kehilangan air yang dialami tumbuhan adalah melalui permukaan daun yang disebut dengan transpirasi. Transpirasi merupakan proses penting untuk melepaskan panas yang datang dari sinar matahari. Panas yang terlepas bersamaan dengan molekul air yang menguap ke atmosfer memiliki energi yang lebih tinggi dan melepaskan ikatan yang mempersatukan molekul-molekul air. Ketika molekul-molekul ini terlepas, maka tinggallah sekumpulan molekul air dengan energi yang lebih kecil sehingga air tersebut lebih dingin. Aliran air yang diabsorpsi akan merupakan cara yang sangat penting untuk menarik mineral terlarut dari tanah ke permukaan akar. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.